Shalom, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu kembali. Pagi hari ini saya berdoa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bulan ini kita memasuki sebuah tema yang baru, bicara tentang family of worship, keluarga yang menyembah Tuhan. Dan salah satu contoh yang seringkali kita dengar di firman Tuhan adalah bagaimana kisah Yosua. Kita baca terlebih dahulu di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 16. Saya baca yang 14 dan 16, Bapak Ibu baca yang 15. Demikian firman Tuhan, Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. 15, 2, 3. 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Yosua dengan lantang berani mengatakan bahwa gini, tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini realita yang sedang terjadi, ada begitu banyak keluarga yang sedang kehilangan arah. Ada begitu banyak keluarga yang hari-hari ini lebih memilih dipimpin dan dikendalikan oleh emosi, dikendalikan dan dipimpin oleh ketakutan daripada dikendalikan dan dipimpin oleh firman Tuhan. Ada begitu banyak keluarga yang hari-hari ini lebih memilih dibentuk oleh media sosial daripada dibentuk oleh hadirat Tuhan. Hari-hari ini media sosial sangat mempengaruhi. Saya ini sedang dalam berproses belajar membesarkan seorang bayi. Itu berprosesnya bukan hal yang gampang, tapi pengaruh di luar sana itu beraneka ragam. Saya ingat sekali 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu, lihat di sosial media, fasenya ini, fasenya itu. Belum lagi ditambahin dengan masukan dari orang-orang di sekitar. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi sampai di satu titik saya dengan istri bingung. Ini ada yang bilang A, ada yang bilang B. Yang B bilang A salah, yang A bilang yang B salah. Ya kan? Sampai bingung sendiri ini mana yang benar. Diikutin semua tambah bingung kita. Ya kan? Media sosial begitu mempengaruhi. Dan yang ngomong bukan orang yang biasa. Mereka orang yang berpengetahuan, orang yang berpendidikan, punya latar belakang kesehatan juga, sehingga sampai di titik bingung semua. Saya sama istri sampai bilang gini, udah kita kalau mau ngikutin sosial media itu macem-macem orang mau ngomong, udahlah mau kayak gimana fase-fasenya, udah berserah dan berpasrah sama Tuhan aja, andalin Tuhan aja, nanti pasti Tuhan kasih perlindungan. Sampai di titik itu kita hari ini lebih gampang untuk memilih dibentuk oleh sosial media. Dengan segala pengetahuan, informasi yang didapat beraneka ragam, gampang sekali. Tapi sampai kita lupa untuk tidak mengandalkan hadirat Tuhan di tengah keluarga kita. Hari-hari ini begitu banyak keluarga yang lebih sibuk mengejar yang namanya keberhasilan. Ya, sukses, keluarga yang sukses, orang tua sukses, bisa menyekolahkan anaknya. Tapi lupa untuk bangun ini, mesbah di dalam keluarganya. Kita dorong anak-anak kita punya pendidikan yang tinggi. Kita dorong mereka untuk bekerja, berhasil, sukses di dalam karir mereka. Tapi kita lupa untuk bangun kehidupan mesbah di tengah keluarga kita. Dan hari-hari ini benar bahwa dunia dan keluarga secara khusus sedang mengalami yang namanya krisis kebenaran. Coba kita lihat ini realita dan data. Ada begitu banyak data yang mengatakan bagaimana perceraian itu semakin tinggi hari-hari ini. Dilihat itu ya, tahun 2025. Angka perceraiannya tinggi sekali dengan faktor penyebab utamanya adalah perselisihan atau pertengkaran. Lalu baru faktor kedua ekonomi. Ketiga karena meninggalkan salah satu pihak. Lalu KDRT dan lain-lain. Ini data menunjukkan seperti ini. Angka perceraian ini 2025. Lalu coba lihat nih provinsinya. Loh, lihat loh. Jawa Tengah 3 besar, peringkat ketiga. Ini gak usah rebutan piala kalau ini. Karena bukan untuk rebutan piala. Ya kan? Coba lihat nih. Tapi Jawa Timur masih nomor 2 malahan, ya kan? Ini fakta dan realita.
Dan bukan hanya terjadi di luar gereja, tapi hari-hari ini di dalam gereja pun juga terjadi. Perceraian bukan harusnya, perceraian itu harusnya ya menjadi suatu hal yang tabu bagi orang yang percaya, betul ya? Gak mungkin, gak boleh gitu kan. Tidak, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi realitanya, coba lihat realita hari ini. Kita jumpai di sekitar kita, perceraian. Bahkan di antara orang-orang percaya sekalipun. Coba lihat. Dan ini yang sedang terjadi, dan ini yang sedang iblis berusaha lakukan. Mengacaukan keluarga. Padahal sebenarnya bahwa gini, Tuhan tidak pernah merancang keluarga hanya untuk tinggal bersama. Tapi Tuhan panggil setiap keluarga untuk jadi tempat penggembalaan pertama. Beberapa bulan yang lalu kita bicara tentang shepherding in truth, pengembalaan di dalam kebenaran. Tuhan gak pernah merancang keluarga cuma sekedar tinggal bersama. Kalau tinggal bersama, kos-kosan itu tinggal bersama Bapak Ibu. Betul ya? Sak rumah itu, kos-kosan itu tinggal bersama. Tapi keluarga dipanggil bukan hanya untuk sekedar tinggal bersama. Keluarga Tuhan tetapkan, keluarga Tuhan panggil untuk jadi tempat penggembalaan pertama. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Beberapa waktu yang lalu, sampai hari ini saya lagi menanganin beberapa anak. Ini di Mojokerto ya. Ini realita yang sedang terjadi dan saya nggak bisa bohong. Saya buka apa adanya supaya kita tahu bahwa ini yang sedang kita hadapi di generasi kita. Saya panggil ada 4-5 anak remaja di tempat kami karena ketahuan sama kakak mentornya mereka coba-coba rokok. Di usia SMP. Ada 3 anak SMP, 1 SMA. 3 anak SMP, lalu yang 2 ini baru lulus SMA. Kami panggil. Dan setelah kami panggil, kita dudukan, ya benar, mereka ngaku, mereka ngerokok dan mereka sedang coba-coba. Ada satu ini yang memang pembuat ulahnya karena dia yang ngajakin. Mereka aktif sekali, komsel ya, ikut ibadah ya, rajin karena mereka udah satu kelompok, bahasa mereka udah kayak satu geng gitu lah ya. Tapi keliru, coba-coba merokok. Karena kita panggil dan saya kasih arahan sama mereka, saya kasih teguran juga kepada mereka. Waktu saya panggil, beberapa waktu lalu saya panggil sama mereka, hal pertama yang saya tanya kepada mereka adalah gini, siapa yang di sini tahu juga bahwa orang tuanya juga merokok? Dari 5 anak itu 3 anak itu bilang tahu bahwa orang tuanya merokok, yang 2 orang tuanya nggak. Oke. Lalu setelah itu saya nggak usah kaget kan, oh ya sudah, karena memang orang tuamu merokok dan kamu tahu, kamu melihat langsung, jadi ya pasti sudah ada potensi lah untuk ke arah sana. Dan setelah itu saya bilang kepada mereka, saya panggil kalian ke sini. Ini saya garis bawahi kepada mereka. Saya panggil kalian ke sini bukan karena saya mau marah-marah, enggak. Saya kalau marah-marah sama kalian saya capek, ngapain? Saya panggil kalian ke sini karena satu, kalian mesti tahu saya mengasihi kalian. Jadi kalau saya mengasihi kalian, saya harus kasih teguran sama kalian. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah gini, siapa yang sudah bilang ke orang tuanya atau siapa yang orang tuanya sudah tahu bahwa kalian merokok? Dari 5 anak itu 3 anak orang tuanya sudah tahu. Lalu dari situ saya tanya, orang tuamu sudah tahu? Terus apa kata orang tuamu ketika tahu kalian merokok? Nah ini yang mengejutkan saya. Salah satu orang tua itu bilang kayak gini. Salah satu orang tua yang bilang, ya gini kok, ini anaknya jawab, gini kok, saya dikasih arahan sama orang tua saya. Dalam hati saya gini, arahan? Kamu udah ketahuan ngerokok masih dikasih arahan gitu ya. Bukan larangan ya. Saya sampai gregetan, saya bilang, arahannya apa? Jawabannya gini, arahannya apa? Dalam hati saya udah gregetan ini. Saya bilang gini kok, ini yang saya panggil harusnya bukan anaknya nih. Ini bapak mbok yang harus tak panggil. Orang tuanya yang harus saya panggil. Saya bilang, arahannya apa? Dibilang gini, ini lebih mengejutkan lagi buat saya. Arahannya apa? Ya gini kok, kalau merokok tahu tempat. Saya bilang, tahu tempat? Gundulmu tahu tempat. Gimana sih? Kok tahu tempat? Tahu tempatnya gimana? Barunya kan melarang. Udah stop, jangan coba lagi. Ya, malah dikasih larangan tahu tempat, ya udah jangan di gereja, terus jangan ketahuan kolois. Tak bilang, oh mata saya banyak di mana-mana untuk bisa ketahuan kalian, jadi nggak usah sembunyi-bunyi. Saya aja nggak perlu kalian tahu, saya sudah tahu dari kakak-kakak, ya kan? Sampai di titik itu.
Tapi seiring berjalan proses, saya sudah panggil sama mereka, saya challenge mereka semua untuk berhenti. Ini udah jalan 2 bulan ya, berarti saya challenge mereka, saya kasih tahapan demi tahapan untuk berhenti. Jadi 7 siklus gitu ya, siklus 7 hari ya. Jadi saya bilang coba 7 hari dulu berhenti. Saya bilang sama mereka, siapa yang pakai rokok, siapa yang pakai vape, jangan disembunyikan di tempat paling sembunyi. Kalau disembunyikan di tempat paling sembunyi, kalian tetap tahu. Jadi yang benar adalah jual, buang itu semua. Oke, ada beberapa yang dibuang, ada vape-nya itu yang akhirnya dijual lagi. Yang bilang, udahlah jualan ya kan. Pokoknya jangan ada lagi, jangan cuma disembunyikan. Lalu saya pantau mereka dari setiap 7 hari. Jadi 7 sampai di titik 7 kali 7 ya kan. Dan harusnya mereka sudah melewatin siklus 7 kali 7, 49 hari. Ini sudah 2 bulan, 49 hari. Harusnya lebih gampang mereka untuk stop ya kan, karena itu habit. Membangun budaya itu pakai membangun sebuah budaya itu pakai habitnya itu 7 kali 7. Kalau sudah lewat 49 hari, kita akan mudah terbiasa. Sama saya praktekkan itu, ngajarin mereka untuk baca Alkitab. Coba latih dulu 7 hari ini konsisten. Kalau sudah 7 hari, konsisten lagi 14 hari, konsisten lagi sampai 49 hari. Nanti kalau sudah 50 hari, itu sudah mulai jadi sebuah kebiasaan yang baru buat dirimu. Nah, saya pantau mereka 1 minggu pertama, gimana? Sudah stop, ini sudah hari ke-5, saya sudah hari ke-7 kok, udah selesai. Ya kan? Saya bilang ke mereka, kalau kalian di hari ke-4 terus tiba-tiba gagal, ya kan, tiba-tiba ngerokok lagi, besoknya ulang itu dari hari 1, bukan ngelanjutin lagi hari ke-5. Wah, mereka jadi terpacu, sehingga terpacu akhirnya ya dari 5 itu 4 akhirnya sudah benar-benar quit. Tinggal 1 orang ini yang memang penyebab ulahnya, ini yang memang paling susah ya kan, tapi saya tetap deketin. Tapi ini realita yang sedang terjadi. Padahal seharusnya sebelum gereja mengembalakan setiap jiwa-jiwa, sebelum gereja mengembalakan anak-anak tersebut, seharusnya orang tua itu jadi yang dipanggil pertama untuk mengembalakan di rumah sebelum gereja. Banyak kali kita gampang aja, kita kerohanian kita titipkan aja ke gereja. Padahal di gereja cuma ketemu berapa jam sih? Ketemu di ibadah remaja, ketemu di ibadah roket, ya kan? KGC berapa jam sih? Seharusnya pengembalaan pertama dimulai dari mana? Dari orang tua, di rumah. Dan Yosua menjadi teladan dan jadi contoh bagaimana Yosua berdiri di akhir kehidupannya dan berkata dengan tegas bahwa gini, aku dan seisi rumahku. Apa di sana katakan? Kami akan beribadah atau menyembah kepada Tuhan. Bukan kami ikutin apa suara mayoritas, bukan kami ikutin tren, bukan kami ngikutin budaya yang ada. Tapi Yosua dengan lantang berani mengatakan, kalaupun di sana mau menyembah kepada Allah-Allah lain, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mengikut Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita membangun keluarga, bawa keluarga kepada kebenaran as a family of worship. Hal yang pertama, bahwa ini gembala keluarga harus memiliki ketegasan rohani. Sama-sama katakan ketegasan rohani. Ya, Yosua berani mengambil pilihan di saat seluruh bangsa itu, di saat budaya yang sedang terjadi adalah terbiasa untuk menyembah kepada Allah lain. Tetapi Yosua dengan lantang berani, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saya katakan di sana bahwa gini, kebenaran itu butuh yang namanya keputusan. Untuk kita ada di dalam kebenaran, memilih kebenaran itu butuh yang namanya keputusan. Dan memutuskan itu butuh yang namanya ketegasan rohani. Kalau kita gak tegas secara rohani, kita akan mempertimbangkan memilih kebenaran atau tidak. Tapi kalau kita punya ketegasan rohani, kita tidak akan pernah ragu untuk memilih kebenaran. Seberapapun harga yang harus dibayar. Walaupun bukan mayoritas sekalipun. Tapi karena kita tahu, kita punya ketegasan rohani dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, kita tidak akan ragu untuk memilih kebenaran. Seperti yang saya contohkan tadi, seharusnya kalau orang tua itu tahu dengan benar kebenaran, dia akan dengan lantang berani memilih kebenaran. Sayangnya saya nggak tahu, saya berdoa di sini nggak ada. Kita sebagai orang tua lebih memilih untuk di area abu-abu. Bagi saya jawaban orang tua itu tadi areanya abu-abu sekali. Boleh nggak boleh, ngasih arahan. Boleh nggak boleh. Padahal sesuatu yang salah kita harus dengan lantang. Nggak boleh.
pilih kebenaran nggak bisa berdiri di abu-abu. Iya, enggak. Dan seringkali yang jadi kekhawatiran kita karena gini aja, kita takut konflik. Kita takut pada akhirnya nanti malah jadi sebuah perdebatan dan pertikaian. Kita hindari itu. Sehingga ketegasan itu jadi hal yang hilang hari ini. Sementara untuk kita memilih kebenaran itu butuh yang namanya sebuah keputusan. Dan keputusan butuh namanya ketegasan rohani. Banyak keluarga hancur bukan karena nggak punya uang. Tapi banyak keluarga hancur karena tidak punya arah rohani. Tidak punya ketegasan rohani. Rumah tanpa kepemimpinan rohani pada akhirnya akan mudah diserang dengan yang namanya kompromi. Rumah tanpa kepemimpinan rohani akan mulai kehilangan nilai. Rumah tanpa kepemimpinan rohani yang tegas dan jelas pada akhirnya akan menghasilkan kerohanian yang dingin. Rumah tanpa kepemimpinan rohani yang tegas dan jelas akan penuh dengan konflik dan kosong, jauh dari hadirat Tuhan. Makanya semua harus dimulai dengan yang namanya keputusan atau ketegasan rohani. Sebagai orang tua, sebagai gembala di dalam rumah, harus dengan lantang, dengan berani. Seperti yang Yosua katakan, di rumah ini kita akan memilih Tuhan. Apapun keadaannya, kita tetap pilih Tuhan. Di rumah ini harusnya firman yang jadi dasar, firman yang jadi patokan utama di dalam keluarga. Bukan ego, bukan keinginan. Di rumah ini harusnya doa yang jadi utama, kekuatan utama. Bukan malah gengsi. Di rumah ini kekudusan harus dijaga. Seharusnya ini yang harusnya dengan lantang kita berani katakan. Seperti Yosua berani mengatakan, kami dan seisi rumah akan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Untuk kita memilih tinggal di dalam kebenaran, itu artinya kita menjaga keluarga kita supaya mereka nggak jauh dari Tuhan. Sesederhana itu. Seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil kok. Menjauh dari Tuhan itu mulai dari hal-hal kecil. Jarang doa, lupa, jarang beribadah, ya, sesekali, lama-lama ibadahnya setahun sekali, nanti hilang. Lalu mulai menjadi sibuk sendiri. Dan pada akhirnya mulai kehilangan rasa haus akan Tuhan. Dimulai dari yang sederhana aja. Mulai jarang bangun doa. Mulai dingin beribadah. Ibadah mulai jarang-jarang. Dengan alasannya apa? Sibuk. Terus apa? Kehilangan rasa haus. Dan tanpa sadar akhirnya rumah yang dulunya kita tinggali penuh dengan hadirat Tuhan. Pada akhirnya hari ini penuh dengan jarak. Serumah loh, tapi penuh dengan jarak. Belum lagi kita kena gadget, sosial media, handphone ini kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sebelahan kamar aja pakai WA, mau makan apa? Jangan-jangan sebelahan rumah marahinnya juga pakai handphone. Ya kan? Coba lihat, tanpa sadar, ketika kita hal-hal yang kecil tadi mulai terabaikan, pada akhirnya rumah kita penuh dengan jarak. Dan realita hari ini kita lebih takut anak kita gak pinter, kita takut anak kita gak berprestasi, kita takut anak kita telat les daripada anak kita lupa baca Alkitab, daripada lupa anak kita berdoa, daripada lupa mereka beribadah. Coba kita lebih pusing mana? Jadi orang tua pasti pusing, gimana? Sudah les? Sekolahnya gimana? Atau lebih sering tanya, gimana? Sudah doa? Sudah baca Alkitab? Mana yang lebih sering kita tanyakan? Jawab sendiri dalam hati, gak usah ngacung. Mana yang lebih sering kita khawatirkan? Takut mereka gak berprestasi? Atau takut mereka gak semakin cinta Tuhan? Mana yang jadi kekhawatiran kita terbesar hari ini? Jujur saja. Ayo, konsekuensi hati dan pribadi yang jauh dari Tuhan itu akan menghasilkan generasi yang mudah terluka. Makanya kenapa begitu banyak anak-anak yang terluka dengan orang tuanya? Sederhana saja. Karena kita gak bangun itu di rumah. Gampang kan? Kita mau mereka gak jadi terluka? Gampang aja. Apa yang selama ini kita bangun dengan mereka? Prestasi kah? Atau kita kejar kehidupan rohani mereka? Makanya gini, itu sebabnya keluarga harus terus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena cuma kebenaran aja yang bawa hati kita kembali kepada Tuhan. Orang tua bukan hanya dipanggil untuk membesarkan anak, tapi orang tua dipanggil untuk jaga kerohanian dan hati mereka. Jangan cuma sibuk untuk tahu nilai mereka, jangan cuma sibuk untuk tahu aktivitas mereka, jangan cuma sibuk untuk tahu sekolah mereka, jangan cuma sibuk untuk tahu jadwal mereka, tapi tidak pernah tahu apa yang sedang mereka gumulkan dengan Tuhan. Tapi gak pernah tahu bagaimana kehidupan pribadi mereka dengan Tuhan. Apakah mereka mungkin hari ini sedang terluka? Apakah mereka hari ini sedang kecewa?
Kita lebih sibuk untuk cari tahu bagaimana aktivitas mereka daripada sibuk untuk cari tahu kehidupan rohani mereka. Mumpung ini hari Minggu, saya tahu mungkin ada beberapa di antara kita yang anak-anaknya berjauhan. Ya kan, di Blora ini kan paling mentok sampai apa? SMP, SMA. Kuliah pasti sudah geser, ya kan? Ke Semarang lah, mungkin mau ke Jawa Timur lah, ke Jakarta, ke Jogja, pasti sudah geser. Mumpung hari Minggu, coba tanya, sudah ibadah belum hari ini? Sudah ke gereja belum hari ini? Sudah berdoa belum hari ini? Saya di dalam keluarga, kami diajari dulu gini, setiap sebelum berangkat sekolah, kami bertiga ini pasti kumpul dan berdoa. Kalau belum berdoa nggak berangkat. Setelah mandi semua, kumpul bertiga di depan papa mama tumpang tangan berdoa berangkat. Kalau mereka nggak ada, lewat telepon. Dulu itu belum ada handphone ya. Ya udah telepon di speaker. Kalau susah dihubungin, mungkin lagi pelayanan di mana, di luar negeri atau di daerah yang susah sinyal, susah telepon, ya sudah, masih ada emak saya di rumah. Doa sama emak, baru berangkat. Dan itu kami biasakan sampai saya kuliah, Bapak Ibu. Sampai saya kuliah, mau berangkat, mau apapun berdoa. Dan sampai hari ini kami terbiasa untuk berpamitan. Saya ini udah berkeluarga pun, kemarin mau berangkat ke sini itu pun saya pasti sudah WA dulu. Kalau saya nggak bisa datang ke rumah atau ketemu di kantor gereja, saya pasti WA. Aku berangkat ke Surabaya, naik kereta hari ini ke Blora. Tapi itu jadi hal yang membangun kehidupan kami, membangun kehidupan keluarga kami, jadi kekuatan bagi keluarga kami. Dan nggak pernah sia-sia sampai saya hari ini. Bahkan saya berusaha praktekkan kepada anak saya. Saya mau jauh kayak apapun, saya doa. Ayo doa, walaupun belum ngerti, tapi saya ajak doa. Walaupun belum ngerti, masih bayi, masih 10 bulan, saya dorong, ayo udah, apapun keadaannya, ayo ke gereja, ibadah. Mau datang telat sekalipun, tidak apa-apa. Nah, yang penting tetap ke gereja. Latih buat mereka, punya ketegasan rohani. Jangan kalau lagi susah baru datang, waktu enak-enak nggak datang, nggak bisa. Iman mereka perlu terlatih, bukan cuma waktu baik-baik saja, tapi dalam keadaan yang nggak baik. Dan mereka lihatnya dari mana? Teladan dari orang tua. Nah, hari ini kabar baiknya adalah Tuhan senantiasa rindu untuk memulihkan setiap keluarga. Kalau hari ini mungkin ada begitu banyak keluarga yang sudah lama nggak bersama, bangun mesbah keluarga, sudah lama nggak bicara dari hati ke hati, sudah lama nggak sama-sama duduk dan bersujud di hadapan Tuhan. Hari ini kabar baiknya Tuhan masih mau memulihkan kembali setiap keluarga. Amin. Saya katakan di sini bahwa gini, anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak-anak nggak butuh orang tua yang selalu benar. Tapi yang mereka butuhkan adalah orang tua yang tahu dan menunjukkan arah kepada Tuhan, bahkan dalam situasi yang tidak baik sekali. Ini yang dibutuhkan. Bukan kita lalu berlagak semua serba baik, semua serba sempurna, enggak. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana orang tua yang tahu arah, membawa kehidupan mereka bahkan di saat keadaan yang enggak baik sekalipun. Ada sebuah tulisan yang saya temukan di sosial media, ditulis kayak gini, orang tua tetap bawa anakmu ke gereja sekalipun keadaannya sulit, khususnya bahkan saat keadaan sulit. Kalau kamu capek sekalipun, tetaplah ke gereja. Di saat perjalanan 1 minggumu kemarin benar-benar menguras energimu, tetaplah ke gereja. Tetaplah ke gereja sekalipun kamu harus terlambat. Di saat kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya dan kamu harus datang terlambat, tetaplah ke gereja. Tetaplah ke gereja sekalipun kamu ngalamin frustrasi. Kamu sedang berkonflik. Mungkin kamu berdebat dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu. Mungkin kamu menghadapi pagi yang stressful, melelahkan. Tetaplah ke gereja. Tetaplah ke gereja. Sekalipun itu mengganggu jam tidur anakmu, tetaplah ke gereja. Ini kan aneh nih ya. Tetaplah ke gereja. Sekalipun anakmu rewel, tantrum sekalipun, tetaplah ke gereja. Tetaplah ke gereja. Sekalipun kamu harus menghabiskan seluruh waktu ibadahmu, karena kamu harus ngurusin anakmu yang rewel, yang lari sana ke sini, tetaplah ke gereja. Karena gini, suatu hari nanti anak-anak yang kita pikir mereka tidak mengerti itu, sebenarnya mereka sedang mengamati
Dan mereka akan ingat. Mungkin mereka tidak ingat semua khotbah. Mungkin mereka tidak ingat setiap minggunya seperti apa. Tapi mereka akan ingat bahwa gini, gereja itu jadi hal yang penting bagi kehidupan mereka. Beribadah, menyembah Tuhan, itu jadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Mereka akan ingat bahwa menyembah dan beribadah kepada Tuhan itu prioritas utama, bukan jadi opsi. Mereka akan ingat bahwa iman mereka bukan hanya untuk waktu, keadaan, dan situasi baik-baik saja. Tapi justru iman mereka di saat keadaan gak baik, iman mereka belajar dan melihat, tetap menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menyesali teladan yang kita berikan, iman yang kita bangun, benih yang selama ini kita tabur bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Sehingga gini, suatu hari nanti di saat kehidupan mereka gak baik-baik saja, di saat mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, satu hal yang mereka tetap akan ingat, mereka punya ketegasan rohani. Apapun keadaannya, mereka harus tahu Tuhan jadi prioritas utama dalam kehidupan mereka. Karena apa? Keteladanan dari kita. Waktu kita lihat repot, ya gini aja kan pilihannya. Kita mau repot sekarang atau mau direpotin nanti. Hari ini ngurusin anak, bagi saya ngalamin hari ini. Bawa anak 10 bulan ke gereja aja, itu harus sudah bawa 1 tas dewek. Apalagi ke Blora, sak koper dewek isinya keperluan Zoe. Tapi pilihannya gini aja, orang tua mau repot sekarang atau mau repotnya nanti waktu gede? Jawab sendiri. Tapi menurut saya, repot sekarang waktu masih kecil lebih mending daripada nanti repot waktu gede. Karena kalau udah gede, udah bisa ngebantah. Betul apa benar? Angguk-angguk sendiri ya. Tapi itu, hari ini kita perlu bawa ketegasan rohani di tengah keluarga kita. Yang kedua, mengenalkan mereka kepada kebenaran serta menghidupi kebenaran. Menurut buku Fearless Parenting dari George Barna mengatakan bahwa gini, 60% orang tua mengaku lebih banyak mengambil keputusan parenting berdasarkan ketakutan, bukan kebenaran firman. Kita ini lebih gampang pakai cara menakut-nakutin sama anak kita. Kamu nanti kalau nggak gini, nanti gini. Betul apa itu? Bahkan saya ingat sekali nih, kalau di gereja berapa orang tua itu nakut-nakutin anaknya yang gak mau makan. Kamu kalau gak mau makan nanti tak bilangin omping. Wah itu kan. Jadi omping jadi herdernya. Padahal wajah omping gak usah ditakut-takutin udah juga menyeramkan. Ya kan? Tapi pakai cara itu, kita ini lebih sering pakai cara menakut-nakutin daripada ngajarin kebenaran. Dan ketakutan itu pada akhirnya menyamar. Ketakutan itu menyamar menjadi kasih. Dengan dalih bahwa gini, aku loh cuma mau melindungi anakku. Dengan apa? Ya ketakutannya menyamar jadi kasih. Aku cuma mau melindungi anakku. Padahal tanpa sadar sebenarnya yang sedang terjadi adalah kita mengontrol terlalu kuat bagi anak-anak kita. Kita lebih fokus kepada ancaman sehingga akhirnya mereka belajar bahwa gini, oh dunia luar sana itu menakutkan. Dan bukannya malah belajar, oh aku punya Tuhan yang kuat dan punya Tuhan yang bisa diandalkan dan dipercaya. Coba kita lebih pilih mana? Mengurung atau memperlengkapi? Kalau kita milih mengurung, kita akan melindungi anak kita dari budaya luar sana dengan memisahkan mereka sepenuhnya. Kita kunci mereka. Atau kita pilih apa? Memperlengkapi mereka. Dengan apa? Melatih mereka untuk menghadapi. Bahkan melatih mereka untuk mengubah budaya yang ada. Kita pilih mana? Kita pilih yang kurung atau kita pilih yang memperlengkapi? Bahwa sebenarnya yang memperlengkapi itu justru yang seringkali jadi kekhawatiran kita. Justru memperlengkapi itu adalah bukti bahwa kita sungguh mengasihi mereka. Karena suatu hari kelak kita mesti sadar bahwa di kemudian hari nanti kita tahu bahwa anak-anak kita harus berjalan sendiri bersama dengan Tuhan, bukan dengan kita. Betul? Kita pilih mana hari ini? Kita kurung mereka atau kita pilih perlengkapi mereka? Seharusnya di dalam keluarga, anak secara khusus pertama-tama harus mengenal kebenaran kasih dan pengampunan. Dan bagaimana berelasi dengan benar dimulai dari rumah, bukan dari tempat yang lain. Keluarga hadir bukan cuma memenuhi kebutuhan jasmani. Kita bisa sibuk dengan aktivitas rohani, tapi kita bisa miskin sekali dengan hubungan dan kebenaran. Kita bisa liburan dan healing kemana-mana, tapi sebenarnya kita nggak punya hubungan di sana. Cuma kumpul. Kita bisa tertawa di media sosial, di posting
family time. Tapi sebenarnya satu dengan yang lain punya jarak. Bahkan ini, mungkin hari ini kita sebagai orang tua, kita bisa berikan fasilitas yang terbaik buat anak kita. Kita bisa berikan rumah yang bagus. Kita kasih mereka dengan fasilitas yang the best. Kita bisa sekolahkan mereka di tempat yang terbaik. Tapi percayalah, kalau keluarga gak mengenal dan gak menghidupi kebenaran, bahkan kita kehilangan kebenaran, maka sebenarnya kita kehilangan arah. Karena hanya kebenaran yang menjaga keluarga itu tetap bisa hidup. Hanya kebenaran yang menjaga keluarga kita bisa tetap hidup. Dan jadikan keluarga sebagai fondasi. Jadikan kebenaran sebagai fondasi keluarga. Menjadikan firman Tuhan untuk mengkoreksi, memulihkan, menjaga, mengarahkan. Sehingga harusnya kita gak boleh anti dengan menegur mereka. Tegur mereka sesuai kebenaran firman Tuhan. Tegur mereka. Hajaran itu jadi hal yang penting buat anak. Firman pun Amsal mengatakan, didiklah, hajarlah mereka. Jadi hal yang penting. Tapi kita harus tahu tempat. Ya. Saya ini sering diajar. Saya ini masa kecil saya juga diceples Bapak Ibu. Ya pakai sapu, ya pakai sapu lidi. Tapi mereka tahu. Orang tua saya tahu, papa mama tahu. Kalau pukul itu pastikan di pantat, bukan di tempat yang lain. Kita ini kalau dipukul di pantat untuk anak itu kan nggak yang sakit nemen. Jadi tahu, dan didikannya itu sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga nggak meninggalkan luka dan meninggalkan kekecewaan. Beberapa hari yang kemarin, 3 hari sebelum di sini, saya hari Rabu, Kamis, Jumat itu ada retreat remaja pemuda se-Jawa Timur, dan kami di sana bicara tentang pemulihan hati Bapa, luka batin. Ada begitu banyak ternyata anak-anak yang ngalamin luka dengan orang tuanya. Ada salah satu anak yang, jadi setelah sesi biasanya sebelum sesi berikutnya kita kasih kesempatan untuk kesaksian. Ada yang berani, itu kemarin peserta 240 anak. Dan anak yang berani speak up ngobrol. Saya ini di rumah dididik keras. Saya ini apa-apa pokoknya nilai jelek sedikit saya pasti dihajar, dipukul, ditempeleng, ngelakuin salah dikit ditempeleng, sampai anak itu benar-benar terluka. Sepanjang firman dan ibadah itu isinya nangis saja. Waktu mau didoain juga benar-benar manifestasi, benar-benar berontak gitu. Sampai di titik tiba-tiba dia mau bersaksi dan dia bilang, tapi hari ini lewat firman saya mau belajar mengampuni orang tua saya. Waduh, itu bisa bikin ngalamin luka. Karena kita gak mendidik sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, ada yang kebablas disiplin, tapi ada yang kebablas mengasihinya. Makanya mesti seimbang. Keluarga harus dibangun dengan kebenaran. Kasih dan disiplin itu mesti seimbang. Kebanyakan kasih menghasilkan anak yang menyi-menyi, tahu ya? Terlalu manja, terlalu banyak disiplin menghasilkan anak yang pemberontak. Nggak ada kasih, nggak ada disiplin, amburadul. Tapi kasih dan disiplin yang seimbang menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan, tahu kebenaran. Kalau keluarga dibangun di atas kebenaran, maka kita akan membangun keluarga yang nggak mudah runtuh. Mereka akan punya identitas yang jelas. Mereka punya nilai-nilai yang kuat. Makanya hari ini kalau kita pilih ketakutan, kita akan meneruskan itu kepada anak-anak kita. Tapi kalau hari ini kita pilih mendidik mereka dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak juga akan melihat dan belajar bagaimana iman mereka sungguh-sungguh dihidupi. Sehingga kebenaran itu enggak cuma menjadi sebuah pengetahuan, tapi kebenaran itu dihidupi dalam setiap anak-anak kita. Makanya praktek sederhananya ini. Bagaimana sih bentuk mengenalkan dan menghidupi kebenaran dalam keluarga? Coba mulai biasakan doa bersama. Sederhana ya? Sudah dilakukan nggak? Nggak usah ngacung. Ya. Kalau belum, masih ada kesempatan. Bawa firman dalam percakapan sehari-hari. Coba, sudah nggak? Yang ditanyain apa tadi? Lebih banyak lesnya, sekolahnya, nilainya. Kalau urusan sama gereja, sama anak-anak yang ditanyain bukan apa firmannya. Tadi sudah persembahan belum? Persembahannya udah dicemplungin belum? Nah, jangan itu aja. Tanya tadi firmannya apa? Belajar apa di gereja? Firman Tuhannya belajar apa? Dan apa? Jadi teladan. Koreksi mereka dengan kasih dan kebenaran. Tuh lihat, kasih tanpa kebenaran jadi kompromi. Kebenaran tanpa kasih jadi kekerasan. Tapi juga buka ruang untuk saling mendengar. Seringkali anak gak perlu
wejangan yang panjang. Tapi anak perlu ruang di mana mereka ingin didengar satu dengan yang lain. Percayalah, Yesus juga melakukan itu. Dia penuh kasih, tapi dia juga penuh dengan kebenaran. Amin. Itu yang kedua, kenalkan mereka kepada kebenaran dan menghidupi kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa keluarga harus senantiasa jadi terang. Untuk membangun keluarga di dalam kebenaran, sadari bahwa keluarga harus senantiasa jadi terang. Keluarga bukan hanya untuk dinikmati, ya kan? Seringkali kita dengar bahwa gini, mau lihat surga dari mana? Dimulai dari keluarga. Surga di bumi harus dari keluarga. Keluarga bukan hanya untuk dinikmati, tapi keluarga dipanggil untuk jadi kesaksian. Tuhan rindu bagaimana setiap rumah itu jadi tempat pemulihan. Tuhan rindu bagaimana kita punya generasi untuk terus bertumbuh takut akan Tuhan. Ada suami istri, orang tua yang saling membangun. Di tengah segala keterbatasan, ada keluarga yang terus jadi terang bagi generasi ini. Dunia butuhkan keluarga yang hari ini sehat secara rohani. Dan harusnya dunia lihat itu di mana? Di gereja. Lewat keluarga-keluarga kita. Harusnya itu jadi tempat di mana terang Tuhan dinyatakan. Kalau hari ini begitu banyak di luar sana anak-anak yang kehilangan figur orang tua, kehilangan arah, haus akan kasih sayang, bingung dengan identitasnya. Hari ini pastikan di tengah keluarga kita dengan berani, dengan tegas berani mengatakan, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah dan melayani Tuhan. Keluarga yang tinggal di dalam kebenaran akan menghasilkan generasi yang bersinar. Apa yang orang tua tanam hari ini, itu yang akan menjadi nilai kehidupan bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Kalau hari ini keluarga dipenuhi dengan doa, firman, kasih, penyembahan, maka rumah itu akan menjadi sebuah tanah yang subur bagi generasi ilahi dilahirkan. Aplikasi praktisnya, Pak. Untuk suami jadi imam, jangan cuma hadir secara fisik, tapi hadirlah secara rohani. Jangan cuma jadi mesin ATM berjalan, tapi jadi tempat di mana rohani anak-anak kita belajar. Yang harusnya dorong anak-anak kita, mengingatkan mereka berdoa. Bapak-bapak, suami-suami, jadi pemimpin yang tegas. Ayo berdoa, ayo baca firman. Jangan mamanya, "Mah, anakmu sudah disuruh doa." Nah, itu. Tapi bapak-bapak, dorong, ayo berdoa, ayo baca firman. Untuk istri, bangun atmosfer kasih dan doa. Jadilah penolong, bukan perongrong yang memperkuat arah rohani keluarga. Amin. Ibu-ibu, untuk anak-anak, belajar. Pesannya bagi anak-anak, pentingnya gini aja, hormati orang tua. Dalam 10 perintah Allah, hormati orang tua itu yang mengandung janji. Kalau kita menghormati orang tua, panjang umurmu. Betul ya? Belajar mencintai Tuhan sejak muda. Dengan apa? Beribadah, melayani. Untuk seluruh keluarga apa? Mulai bangun mesbah, doa bersama, baca firman bersama, keterbukaan, saling mendoakan. Ayo hari ini, saya tahu gak semua keluarga sempurna. Saya pun juga gak lahir dari keluarga yang sempurna. Kami pun ngalamin konflik. Tapi kita harus pastikan kebenaran itu yang jadi pusat, jadi landasan, jadi dasar. Sehingga kalaupun ada konflik, kita bawa kembali kepada kebenaran. Rumah harus jadi tempat pemulihan. Jangan gak dibereskan, diselesaikan. Itu jadi hal yang penting. 3 hal ini, bagaimana kita bangun keluarga kepada kebenaran. Pastikan gembala keluarga harus memiliki ketegasan rohani. Pastikan kita mengenalkan mereka kepada kebenaran serta menghidupi kebenaran. Dan percayalah bahwa setiap keluarga harus senantiasa jadi terang. Kebenaran di rumah, terang bagi dunia. Kita baca sama-sama yuk, sambil bangkit berdiri boleh. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi hari ini Tuhan memanggil kembali keluarga-keluarga untuk kembali kepada kebenaran. Gak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada di rumah penuh dengan pertengkaran. Mungkin ada beberapa hubungan yang mulai dingin. Atau mungkin ada anak-anak yang mulai jauh dari Tuhan dan kecewa dengan orang tua. Tapi juga mungkin ada orang tua yang sudah mulai lelah lihat kelakuan anak-anaknya. Ayo hari ini jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Tuhan panggil setiap keluarga untuk kembali kepada kebenaran. Jangan biarkan dunia ini memberikan ketakutan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jangan biarkan dunia dengan segala ketakutan yang menggembalakan keluarga kita. Jangan biarkan gadget, sosial media
lebih banyak berbicara daripada firman Tuhan. Seringkali anak-anak kita bisa ngebantah kita dengan informasi dan sosial media. Ini loh, di sosmed kayak gini. Ingat, kita punya senjata. Kita nggak ngikutin sosmed, kita ngikutin firman Tuhan, bukan sosial media. Tapi juga jangan biarkan rumah jadi cuma sekedar mewah, tapi kehilangan hadirat Tuhan. Jangan, nggak perlu mewah, tapi pastikan di rumah ada hadirat Tuhan. Itu lebih daripada mewah. Hari ini ayo ambil keputusan, seperti yang Yosua putuskan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Bukan cuma di hari Minggu, bukan cuma waktu di gereja, tapi waktu di kamar-kamar, waktu di ruang tamu, waktu di meja makan, waktu kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, bahkan di setiap musim kehidupan yang gak gampang sekalipun. Ayo bawa keluarga kepada kebenaran, karena keluarga yang digembalakan dalam kebenaran itu yang akan tetap berdiri teguh, tetap kuat di tengah segala keadaan dunia yang semakin hilang arahnya. Gak perlu khawatir, asalkan kita jadikan firman jadi landasan bagi keluarga kita. Amin.